Materi selanjutnya yaitu model pertumbuhan. Model pertumbuhan terdapat dua model. Yang pertama model pertumbuhan Solow dan model pertumbuhan ekonomi Harold Domar. Sedikit pembahasan mengenai model pertumbuhan Solow, yaitu model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Sedangkan model pertumbuhan ekonomi Harold Domar terdapat dua jenis fungsi pertumbuhan, yaitu yang pertama kurva Gompertz dan kurva belajar. Nah, untuk kurva Gompertz, bentuk umum kurva Gompertz adalah N sama dengan C kali A pangkat R pangkat T, di mana N yaitu jumlah penduduk pada tahun T, C tingkat pertumbuhan dewasa, A proporsi pertumbuhan awal, R tingkat pertumbuhan, di mana R lebih besar dari 0 dan R kurang dari 1, T jumlah tahunan. Nah, di sana terdapat dengan dua tipe. Tipe yang pertama, A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 1/E. Tipe yang kedua, A lebih besar dari sama dengan 1/E dan A kurang dari 1. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebuah perusahaan akan mengikuti kurva Gompertz. N sama dengan 100 dikali 0,2 pangkat 0,5 pangkat T. Carilah jumlah tenaga kerja pada awal tahun dan pada akhir tahun setelah 3 tahun. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui fungsi kurva Gompertz N sama dengan 100 dikali 0,02 pangkat 0,5 pangkat T. Ditanyakan jumlah tenaga kerja pada awal tahun dan pada akhir tahun setelah 3 tahun. Untuk penyelesaiannya terdapat dua cara. Nah, cara yang pertama, jumlah tenaga kerja pada awal tahun dengan N sama dengan 100 dikali 0,02 pangkat 0,5 pangkat T dengan T sama dengan 1, lalu disubstitusikan menghasilkan 2. Jadi jumlah tenaga kerja pada awal tahun yaitu 2 orang. Selanjutnya yaitu jumlah tenaga kerja pada akhir tahun setelah 3 tahun dengan T sama dengan 3 disubstitusikan ke N sama dengan 100 dikali 0,02 pangkat 0,5 pangkat 3. Nah, 0,5 pangkat 3 menghasilkan 0,125. Nah, untuk 0,02 pangkat 0,125 menghasilkan 0,61323. Kemudian 100 dikali 0,61323 menghasilkan N sama dengan 61,323. Jadi jumlah tenaga kerja pada akhir tahun setelah 3 tahun yaitu 61 orang. Selanjutnya ada cara yang kedua. Jumlah tenaga kerja pada awal tahun dengan T yaitu 1 disubstitusikan dan menggunakan log N sama dengan log 100 tambah log 0,02 menjadi 2 tambah negatif 1,699 menghasilkan 0,301. N sama dengan anti log 0,301 sama dengan 2. Jadi jumlah tenaga kerja pada awal tahun yaitu 2 orang. Selanjutnya jumlah tenaga kerja pada akhir tahun setelah 3 tahun dengan T sama dengan 3. Log N sama dengan log 100 tambah 0,5 pangkat 3 log 0,02. 2 tambah 0,125 dikali negatif 1,699 menghasilkan 1,787625. N sama dengan anti log 1,787625
menghasilkan 61,323. Jadi jumlah tenaga kerja pada akhir tahun setelah 3 tahun yaitu 61 orang. Selanjutnya yaitu kurva belajar. Bentuk umum dari kurva belajar yaitu Y sama dengan C dikurangi A kali E pangkat negatif K kali X, di mana C, A, dan K adalah positif. Fungsi Y sama dengan C dikurangi A dikali E pangkat negatif K X meningkat cepat pada awalnya dan semakin lama semakin menurun ketika mendekati asimptot Y sama dengan C. Nah, di sana terdapat kurva. Kurva tersebut dapat digunakan untuk bidang ekonomi dan bisnis pada fungsi biaya dan fungsi produksi. Terdapat 2 jenis kurva belajar. Yang pertama diterapkan pada kasus perilaku produksi dalam hubungan dengan variabel waktu. Notasinya dapat disesuaikan menjadi P sama dengan PM kurangi PS dikali E pangkat negatif RT, di mana P sama dengan produksi persatuan waktu setelah T tahun, T sama dengan satuan waktu, PM sama dengan kapasitas produksi maksimum persatuan waktu, PS sama dengan sisa kapasitas produksi pada permulaan kegiatan produksi dengan T sama dengan 0, dan R sama dengan tingkat pertumbuhan produksi. Nah, yang kedua diterapkan pada kasus perilaku biaya. Notasinya dapat disesuaikan menjadi C sama dengan CM dikurangi CS dikali E pangkat RT, di mana C sama dengan biaya total persatuan waktu, T sama dengan satuan waktu, PM sama dengan biaya maksimum yang diperkenankan atau anggaran yang disediakan persatuan waktu, PS yaitu sisa anggaran pada permulaan periode T sama dengan 0, dan R persentase kenaikan biaya persatuan waktu. Nah, di sini terdapat contoh. Jika suatu barang yang dihasilkan sebanyak Y unit per hari dan selama X hari kerja produksi dinyatakan oleh fungsi Y sama dengan 200 dikali 1 kurangi E pangkat negatif 0,1X, maka berapa unit barang yang dihasilkan per hari setelah 10 hari kerja? Dua 2,71828 pangkat negatif 1. Nah, 2,71828 pangkat negatif 1 itu menghasilkan 0,36788. 1 dikurangi 0,36788 yaitu 0,63212. Nah, 200 dikali 0,63212 menghasilkan 126,424. Jadi, banyaknya barang yang dihasilkan per hari setelah 10 hari kerja adalah 126 unit. Pembahasan mengenai model pertumbuhan selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.